Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Mutiara Ratih, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Artemia salina pada mata kuliah Vertebrata Air. Kita masuk pada klasifikasi ilmiah, kerajaan Animalia, masuk dalam divisi Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, memesan Anostraka, keluarga Artemidae, marga Artemia, spesies Artemia salina, dengan nama lokal udang air asin dan nama pemasaran sea monkeys atau aqua dragons. Berikut merupakan gambar dari Artemia salina. Artemia salina memiliki 3 mata dan 11 pasang kaki dan dapat tumbuh hingga berukuran sekitar 15 mm atau 0,6 inci. Darah mereka mengandung pigmen hemoglobin yang juga ditemukan pada vertebrata. Jantan berbeda dari betina karena antena kedua diperbesar secara nyata dan dimodifikasi menjadi organ pengikat yang digunakan untuk kawin. Berikut merupakan gambaran besar mengenai siklus hidup Artemia salina. Jantan memiliki 2 organ reproduksi. Sebelum kopulasi, pejantan menjepit betina dengan organ penggenggamnya dengan posisi punggung. Klasper memegang betina tepat di anterior ovisac. Pejantan dan betina bisa berenang bergandengan selama beberapa hari. Dalam keadaan ini, gerakan perlengkapan renang dari pasangan berdetak secara terkoordinasi. Ada 2 jenis telur. Telur bercangkang tipis yang segera menetas dan telur bercangkang tebal yang dapat tetap dalam keadaan tidak aktif. Kista ini dapat bertahan selama beberapa tahun dan akan menetas saat ditempatkan di air asin. Telur menetas menjadi naupli yang panjangnya sekitar 0,5 mm. Mereka memiliki 1 mata sederhana yang merasakan kehadiran dan arah cahaya. Naupli berenang menuju cahaya, tetapi individu dewasa berenang menjauh darinya. Berikut merupakan tahapan siklus hidup Artemia dimulai dari telur hingga dewasa. Pertama, kista atau telur. Telur Artemia atau kista berbentuk bulat berlekuk dalam keadaan kering dan bulat penuh dalam keadaan basah. Warnanya coklat yang diselubungi oleh cangkang yang tebal dan kuat. Kista merupakan telur yang telah berkembang menjadi embrio yang diselubungi oleh cangkang yang tebal dan kuat. Cangkang ini berguna untuk melindungi embrio terhadap pengaruh kekeringan, benturan keras, sinar ultraviolet, dan mempermudah pengapungan. Kista merupakan telur yang terbungkus korion dan dapat diartikan sebagai telur yang mengalami fase kriptobiosis atau fase tidur atau istirahat. Telur kista ini disimpan dalam kantong telur atau uterus dengan jumlah berkisar 38-45 butir kista dalam satu individu betina. Perkembangan warna kista dalam uterus di tubuh induknya dimulai dari warna putih menjadi hijau muda, biru, dan selanjutnya coklat tua. Pada salinitas 90-200 ppt, Artemia dapat menghasilkan kista, sedangkan pada salinitas kurang dari 85 ppt, Artemia akan memproduksi nauplius. Akibatnya, keberhasilan pemeliharaan Artemia untuk memproduksi kista akan mencapai maksimal apabila media ada pada salinitas yang optimal. Tahap kedua ada pre-nauplius. Di dalam selaput penetasan, nauplius berkembang sempurna dan anggota badan mulai bergerak dalam waktu singkat. Selaput penetasan pecah dan muncul nauplius yang berenang bebas. Tahap selanjutnya ada nauplius yang terdiri dari banyak stadia. Dan yang terakhir menjadi dewasa. Pada tahap kista atau telur Artemia dalam bentuk kista berwarna coklat dengan garis tengah antara 200-300 μm, berat antara 1,060 sampai 2,22 mg. Jika dimasukkan ke dalam air laut, kista kering yang berbentuk cekung akan mengalami hidrasi, menjadi berbentuk bulat penuh dan mulai terjadi metabolisme embrio dalam cangkang.
Pada tahap 2 Pre-Nauplius, setelah 24 jam, cangkang kista akan pecah. Akan terjadi breaking stage atau E-1 dan akan muncul embrio yang dikelilingi oleh selaput penetasan. Dalam beberapa jam, embrio meninggalkan cangkang kista dan bergantung di bawah cangkang yang kosong dalam keadaan masih melekat atau umbrella stage atau E-2. Dalam tahap ketiga Nauplius, terjadi berbagai macam stadia. Stadia 1, panjangnya antara 450 sampai 475 mm dan berwarna jingga kecoklatan karena masih mengandung kuning telur. Mempunyai 3 pasang anggota badan, yaitu 1 antena, sensor kecil yang disebut antena pertama. Yang kedua ada antena yang berkembang sempurna yang mempunyai alat gerak dan berfungsi sebagai penyaring makanan. Dan yang ketiga, mandibula yang belum sempurna. Mata Nauplius berwarna merah terletak pada bagian kepala di antara antena pertama. Pada stadia 1 Artemia, belum dapat mengambil makanan karena sistem pencernaan belum berfungsi. Dengan kata lain, mulut dan anus masih tertutup. Pada suhu 20 derajat Celcius, stadia 1 berlangsung selama 20 jam. Stadia 2, panjangnya 630 mm dan nampak lebih bening. Makanan yang berukuran partikel kecil seperti alga, bakteri, dan detritus yang ukurannya berkisar antara 1-40 mm akan disaring oleh antena kedua dan dicerna di dalam saluran pencernaan. Stadia ini berlangsung selama 10 jam. Stadia 3 berukuran sekitar 725 mm. Saluran pencernaan sudah tampak jelas. Kuning telur yang dikandungnya jauh berkurang. 3 ruas pertama dari tubuhnya semakin nyata dan 3 ruas berikutnya mulai nampak sebagai lingkaran. Telson sudah mulai nampak. Stadia ini berlangsung selama 40 jam. Pada stadia keempat, panjangnya sekitar 800 mm. Dapat dibedakan dengan jelas perkembangan duri yang terletak pada ujung eksopod dari antena telah sempurna. Duri ini dapat digerak-gerakan dan perkembangan lain yaitu pembentukan maxillula dan maxilia. Pada tahap dewasa, setelah Artemia menjadi dewasa, waktunya berkisar 7-15 hari tergantung pada keadaan lingkungan. Perubahan morfologi yang tampak setelah Artemia menjadi dewasa adalah terbentuknya mata, antenula, alat pencernaan yang memanjang dan 11 pasang thoracopoda. Perbedaan antara Artemia jantan dan betina yaitu pada Artemia jantan terdapat alat penangkap dan sepasang penis yang terdapat di bagian belakang tubuhnya. Pada Artemia betina, antena berfungsi sebagai alat peraba. Sepasang ovari terletak memanjang pada kedua sisi saluran pencernaan di belakang thoracopoda. Habitat Artemia salina di alam, mereka hidup di danau garam. Mereka hampir tidak pernah ditemukan di laut lepas. Kemungkinan besar karena kurangnya makanan dan relatif tidak berdaya. Artemia dapat hidup di air yang memiliki kandungan garam jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit daripada air laut biasa. Mereka mentolerir jumlah garam setinggi 50% dan dapat hidup selama beberapa hari dalam larutan yang sangat berbeda dari air laut, seperti kalium permanganat atau perak nitrat. Warna hewan tergantung pada konsentrasi garam. Dengan konsentrasi tinggi membuat mereka tampak agak merah. Di air tawar, Artemia salina mati setelah sekitar 1 jam. Ini memberi makanan terutama pada ganggang hijau. Sebaran geografisnya, A. salina berasal dari danau garam, kolam dan perairan sementara. Di wilayah Mediterania di Eropa Selatan, Anatolia, dan Afrika Utara. Sebagaimana didefinisikan saat ini, A. salina terbatas pada wilayah Mediterania di Eropa Selatan, Anatolia, dan Afrika Utara. Beberapa populasi di tempat lain sebelumnya disebut sebagai spesies ini, tapi sekarang dikenali sebagai spesies terpisah, termasuk A. franciscana di Amerika. Spesies itu telah diperkenalkan secara luas ke tempat-tempat di luar wilayah asalnya.
termasuk kawasan Mediterania, di mana ia secara lokal mengalahkan Artemia salina asli. Dan ini telah terjadi di beberapa bagian Portugal, Spanyol, Prancis, Italia, dan Maroko. Sekian materi Artemia salina dari saya. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.